Oke, selamat sore ibu-ibu sekalian. Puji Tuhan, kita bisa kembali berkumpul via Zoom ya. Di rumah masing-masing tapi bertemu via Zoom. Nah, saya akan bagikan sebentar ya screen. Oke. Nah, suara saya jelas ya ibu-ibu. Nah, sekarang kita mau lihat judul kita sore hari ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Pengharapan surgawi menjadi motivasiku. Nah, judul yang diberikan kepada saya pengharapan aja. Saya tambahin surgawinya supaya menjadi jelas ya. Kalau enggak, sepertinya kurang menggigit judulnya. Maafkan saya kabel saya copot. Oke, kita lanjut. Jadi pengharapan surgawi menjadi motivasiku. Terambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 15 sampai 16. Apa tujuannya? Tujuan yang diberikan kepada saya adalah agar ibu-ibu menjadikan, marilah kita baca sama-sama, yuk, satu dua ya. Agar ibu-ibu menjadikan pengharapan surgawi menjadi motivasi untuk tetap bekerja dan melayani Tuhan dengan baik. Ya. Jadi kiranya motivasi surgawi ini yang menolong kita. Nah, oke. Jadi kita baca dulu firman Tuhannya yuk, sama-sama yuk. Dua ayat. Satu, dua, ya. Kisah Para Rasul 24, ayat 15 sampai 16. Aku ini Paulus ya. Aku menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti mereka juga. Bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi ini adalah perkataan Paulus. Kepada siapakah Paulus mengucapkan kata-kata ini? Nah, Paulus sedang berkata-kata kepada Felix. Felix adalah seorang wali negeri, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan. Waktu itu Paulus statusnya tahanan. Jadi Paulus sedang bersaksi. Dia ingin supaya Felix yang mendengar itu bisa percaya kepada Tuhan. Tapi Felix beda motivasinya. Felix harapin Paulus sogok dia dengan uang. Ya oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bedah kedua ayat ini. Satu persatu kita lihat. Pertama-tama kita mau lihat dulu fakta bahwa semua orang akan bangkit, akan mati. Ya, fakta bahwa semua orang akan mati. Baik orang benar maupun orang tidak benar. Nanti kita akan bedah ya. Kebangkitan, lalu orang benar, orang tidak benar. Ingat ya. Nah, kita lihat. Saya mau tanya ibu-ibu, apa dong motivasi hidup ibu-ibu? Ayo, apa motivasi hidup ibu-ibu? Coba kita periksa diri sendiri ya. Kita periksa hati kita. Nah, saya lihat, saya belakangan dulu waktu saya kecil, saya sukanya membaca. Saya baca, saya tertarik kepada segala macam informasi, baik pengetahuan maupun pengetahuan umum maupun ilmiah, bahkan komik seperti Donald Bebek pun saya suka, Bobo pun saya suka. Saya langganan berbagai majalah. Ya, nah sekarang zaman sudah berubah. Saya tetap tertarik dengan segala informasi, tapi sumber informasi saya bukan lagi majalah, tapi internet, YouTube. Ya, saya jenis orang yang lebih suka lihat video, nonton video daripada membaca. Berbeda dengan Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta sukanya baca. Jadi kalau Pak Pendeta butuh info, dia googling, lalu dia lihat website, dia masuk ke website, dia baca, dia baca, dia baca. Kalau saya
ke YouTube, lalu saya cari videonya. Bagi saya itu lebih gampang, tinggal dengerin orang ngomong. Ya, nah di dalam YouTube sangat menarik. Ada orang yang hidupnya mau sehat saja, jadi dia dedikasikan seluruh channelnya untuk bagaimana hidup menjadi sehat, makanan sehat, hidup sehat, olahraga, ini itu tujuannya mau hidup sehat. Ya. Nah sekarang saya mau nanya, apakah sehat itu nilainya kekal? Ibu-ibu bisa jawab? Tidak ya? Ya saya lihat Ibu Mary geleng-geleng. Hidup sehat itu tidak kekal. Sesehat-sehatnya manusia, ada nggak manusia yang saking sehatnya bisa hidup selama-lamanya? Ada? Nggak ada. Setiap orang harus mati. Ya, itu pepatah Chinese Sheng Lao Ping. Sesehat-sehatnya kita paling bisa skip Ping. Sheng Lao lalu itu paling hebat, itu udah hebat. Mati dalam tidur. Nah, itu sehat asli sehat-sehatnya. Ya, tapi tetap harus mati. Prestasi. Ya. Pernah nggak lihat orang yang kerjanya kejar prestasi? Dia. Nah, kalau saya dulu waktu sekolah ya, saya kejar prestasi. Saya belum percaya Tuhan, saya kejar prestasi. Saya harus belajar sebaik-baiknya. Waktu ujian, saya harus ujian dengan sebaik-baiknya. Nilai saya harus setinggi-tingginya. Saya harus mendapatkan prestasi, harus mendapatkan predikat juara. Begitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang dikejar saya waktu saya belum percaya Tuhan. Tapi apakah prestasi itu nilainya kekal, ibu-ibu? Sekali lagi tidak. Ya, prestasi ini hanya kita lihat di dunia ini. Kita bangga di dunia ini kalau kita ini termasuk orang berprestasi, termasuk orang punya posisi dan kedudukan tinggi di masyarakat. Termasuk contohnya kalau misalnya kita ini pecahkan rekor ini, pecahkan rekor itu, kita bisa bangga. Ya, tapi semuanya itu sementara nilainya. Sekarang ini yang paling dikejar orang, kekayaan. Ya, kekayaan. Semua orang-orang yang hidup di dunia ini, bahkan orang-orang Kristen juga, ya, mengejar sehat dan kaya. Ya, Kristen aliran tertentu mengejar sehat dan kaya. Kekayaan ini hanya berguna di dunia ini saja, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu percaya nggak bahwa berkat Tuhan bagi setiap kita itu tertentu? Percaya nggak? Tertentu. Tuhan mau kasih seberapa berkatnya segitu aja. Ya, bukan berarti kita boleh malas. Enggak. Tapi kita nggak perlulah sampai korbankan pelayanan, apalagi korbankan kebaktian. Ya, apalagi korbankan kebaktian kepada Tuhan demi mencari kekayaan. Tidak perlu juga lah kita sampai curang ya demi kekayaan. Tidak perlu juga lah sesuatu yang harusnya kita kongsi, sesuatu usaha nih, kita kongsi dengan orang. Lalu kita pikir ini usaha menghasilkan 20 juta nih setiap bulan. Kalau saya bagi sama dia, saya dapat 10 juta aja. Kalau saya tendang dia keluar, saya dapat 20 juta. Apakah kita bisa berpikir seperti itu? Jangan kita dalam tanda kutip bodoh ya ibu-ibu. Karena berkat Tuhan itu tertentu. Kita udah tendang orang, berkat kita hilang malah. Ya. Jadi kita jangan seperti itu. Karena berkat Tuhan kepada setiap kita itu tertentu. Justru mungkin lewat orang itu Tuhan curahkan berkat kepada usaha kita yang kongsian itu loh. Ya. Oke, jadi ibu-ibu hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 90. Ini sering kita baca di kebaktian 1 Januari. Atau sorry, 31 Desember ya. Kebaktian New Year Eve. Itu biasanya kita seringkali ini yang dikutip. Mari kita baca. Mazmur 90 ayat 3. 1, 2, ya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Dari debu kembali kepada debu. Singkat, singkat. Ya. Kita lihat lagi 90 ayat 5 dan 6. 1, 2, ya. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Dikatakan hidup kita ini seperti mimpi, begitu singkatnya. Ya, seperti rumput, pagi berkembang, sore lisut dan layu. Sungguh hidup ini sangat singkat.
Mari kita lihat lagi. Nah, ini yang saya paling suka. Mazmur 90 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, ya. Masa hidup kami 70 tahun. Saya sengaja ganti dengan angka. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Hidup kita ini singkat, 70 tahun, 80 tahun. Oke lah, kedokteran berkembang. Kita bisa hidup sampai 90 tahun, 100 tahun. Tetap saja itu sementara dan singkat. Dan berlalunya terburu-buru, melayang lenyap, dan dipenuhi oleh kesukaran dan penderitaan. Ya, sebab itu kita seharusnya belajar. Mari kita baca. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seharusnya kita itu seperti ini. Ya, pandai. Hitunglah, hitung contohnya saya hitung. Hidup umur saya sekarang ini 55. Tahun ini 50. Anggaplah Tuhan kasih saya tadi dikatakan 70 atau 80. Anggaplah 75, boleh nggak 75? 75 itu 20 tahun aja loh tersisa bagi saya, nggak banyak loh. Nggak banyak yang tersisa bagi saya. Apalagi saya autoimun. Dikatakan orang autoimun itu umurnya berkurang 10 tahun dari orang pada umumnya ya. Jadi, wah mengerikan ya. Sekejap loh kalau kita, coba kita ingat. Kita semua di sini udah rata-rata. Coba ingat 10 tahun yang lalu. Waktu anak kita sekarang umur berapa, ingat 10 tahun yang lalu. Itu kayak baru kemarin loh. Kayak baru kemarin. Masih segar. Contohnya lah, contohnya Ibu Nelly. Ruben umurnya berapa Ibu? Ruben umurnya berapa? 15. Masih ingat peristiwa Ruben lahir? Masih baby. Masih ingat pasti kayak baru kemarin loh, kayak baru kemarin. Tapi itu udah 15 tahun yang lalu. Nah, tersisa kira-kira segitu aja hidup kita. Hidup saya ya, hidup saya. Paling segitu aja. Sekejap berlalu. Anak saya yang sulung sudah 29 tahun. Tahun ini 29. Itu saya masih ingat bagaimana dia lahir, bagaimana saya pergi ke rumah sakit, bagaimana air kehidupan saya pecah, bagaimana dia suka nangis waktu baby, bagaimana suaranya lantang, ya, bagaimana tengah malam dia suka bangun, bagaimana waktu dia demam. Itu semuanya masih segar dan ingatan, itu 29 tahun yang lalu loh. 29 tahun yang lalu. Dan saya rasa, saya nggak bisa bilang saya yakin, saya rasa hidup saya nggak ada 29 tahun lagi, nggak ada segitu lagi. Tersisa sedikit saja. Jadi kalau kita hitung hari-hari kita, mudah-mudahan kita beroleh hati yang bijaksana. Ya ibu-ibu ya, jangan mengejar segala yang sia-sia. Hidup ini singkat, tapi Allah itu kekal. Mari kita baca. Satu, dua, ya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Ya, Allah itu kekal. Sebelum dunia diciptakan, sebelum bumi diperanakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Allah itu sudah ada. Allah itu kekal. Dan kekekalan itu panjang, tak terukur. Ya, kita ini dibatasi, kita hidup dalam dimensi waktu. Tapi Allah itu di luar dimensi waktu. Allah itu kekal. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 24. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, siapa dia yang mengutus? Allah Bapa. Siapa perkataanku? Di sini siapa? Tuhan Yesus ya. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Jadi kekekalan itu panjang dan kita yang percaya kepada Tuhan itu kita akan dapatkan hidup yang kekal itu. Kita tidak akan dihukum di neraka. Kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa. Oke, kembali ke Kisah Para Rasul 24 ayat 15 tadi. Jadi kita sudah lihat,
kita sudah lihat bahwa semua orang akan mati, baik orang benar atau tidak. Ya, semua orang akan bangkit, baik benar atau tidak. Nah, sekarang kita mau lihat kebangkitan manusia itu ada dua jenis. Pertama, kebangkitan sementara, nanti saya uraikan. Yang kedua, kebangkitan kekal. Nah, seperti apa sih kebangkitan sementara? Nah, kebangkitan sementara itu adalah orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, atau dibangkitkan oleh para nabi, atau dibangkitkan oleh para rasul. Ya, nah orang-orang yang sudah mati lalu dibangkitkan ini, nanti dia mati lagi, dia tetap harus mati. Makanya dikatakan bangkit sementara aja. Kita lihat Lazarus. Sekalian kuis ya, Lazarus siapa yang bangkitkan? Tuhan Yesus. Ya. Anak perempuan Yairus. Siapa yang bangkitkan? Tuhan Yesus juga. Berikutnya, pemuda dari kota Nain. Siapa yang bangkitkan? Ayo. Tuhan Yesus juga. Kita lanjut. Eutikus. Eutikus ini duduk dengerin khotbah, lalu terjatuh, lalu mati. Paulus ya yang membangkitkan Eutikus. Lalu sekarang ini perjanjian lama. Anaknya janda dari kota Sarfat. Siapa yang membangkitkan dia? Nabi Elia. Dan anaknya perempuan Sunan. Siapa yang membangkitkan dia? Nabi Elisa. Ya. Nah, semua orang ini mati, dibangkitkan, mati lagi. Itu kebangkitan sementara. Sekarang kebangkitan kekal. Apa itu kebangkitan kekal? Mari kita baca 1-2 ya. Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kebangkitan kekal itu ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tubuh kita ini yang bisa mati ini tiba-tiba diubah seketika menjadi tubuh yang mulia seperti tubuh Tuhan Yesus yang tidak ada sakit, tidak lagi seperti tubuh kita yang butuh makanan. Bisa makan, Tuhan Yesus bisa makan. Dia buktikan dia manusia, dia bisa makan. Tapi sesungguhnya kita nggak membutuhkan makanan itu. Lalu tidak akan mengalami sakit penyakit, lalu bisa tembus ruang dan kekal. Kekal nilainya. Itu yang disebut kebangkitan kekal. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan bangkit. Nah, namun kebangkitan, semua orang bangkit loh. Semua orang akan bangkit. Baik orang benar maupun orang berdosa. Nah, sekarang kita mau lihat kebangkitan kekal orang berdosa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang berdosa yang bangkit? Maka di sini kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 25:41. Mari kita baca bersama-sama. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25:41. Jadi ibu-ibu, orang berdosa itu bangkit untuk menghadapi hukuman kekal. Kiranya kita tidak termasuk dalam kategori ini. Nah, sekarang kita mau lihat kebangkitan kekal untuk orang benar. Tetapi orang benar ke dalam hidup kekal. Matius 25:46. Dikatakan orang benar itu akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Orang benar bangkit untuk hidup kekal di surga. Ya. Jadi kita kembali kepada Kisah Para Rasul 24:15 tadi. Jadi semua orang akan bangkit, akan mati, lalu akan bangkit. Nah, orang benar hidup kekal, orang tidak benar dihukum di dalam kekekalan. Lalu bagaimana ini semua menjadi pengharapan kita, menjadi motivasi kita? Nah, kita lihat ya. Jadi hidup kekal itu menantikan kita, orang percaya. Harusnya ini menjadi motivasi kita. Hidup kekal menunggu saya kalau saya mati. Kenapa? Nanti kita lihat. Ya. Ayat 16 kita baca bersama-sama. 1-2. Ya. Sebab itu aku senantiasa berusaha
untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hidup, kita mau tekankan di sini, hidup dengan hati nurani yang murni. Kita lihat dulu, apa itu hati nurani? Supaya menjadi jelas, saya berikan dua contoh ya. Bulan lalu saya titip barang kepada orang Singapura. Saya titip beli barang. Sama ada lagi yang saya harus bayar kepada dia. Nilainya itu $534. Lumayan ya, 6 jutaan, 6 juta lebih. Karena pengalaman di Jambret, sekarang saya nggak berani bawa-bawa dolar. Karena dolar itu sedikit aja nilainya banyak gitu loh. Saya nggak berani tenteng-tenteng dolar dalam tas. Jadi dari dia datang sampai dia pulang, saya lupa bayar uangnya. Tapi dia tuh sudah contreng di dalam catatan dia. Jadi tadi tadi waktu ketemu saya bilang saya mau balikin uang. Dia bilang, emang kamu masih ada? Kayaknya kamu udah lunas semua. Saya bilang enggak, masih ada. Ada nggak yang terpikir, aduh lumayan nggak usah bayar 600-an, 6 jutaan. Ada nggak yang kepikiran, harusnya nggak usah bayar 6 jutaan. Oh dia nggak ingat. Ya, itu hati nurani yang bekerja di dalam hati kita. Kalau nggak bisa. Berikutnya lagi kita lihat ada seorang bernama Fiona Campbell. Nah dia itu masuk Guinness Book of Record. Guinness Book of Record sebagai apa? Wanita pertama yang berjalan kaki mengelilingi dunia. Dia sudah dapatkan gelar itu, sudah dicatat. Tapi dia stres, dia nggak tahan. Akhirnya dia telepon Guinness Book of Record dan dia katakan enggak, saya tidak layak, saya tidak mau dicatat sebagai wanita pertama yang berjalan kaki keliling dunia. Kenapa? Karena Guinness Book of Record untuk dicatat sebagai seorang berjalan kaki mengelilingi dunia itu ada ketentuannya. Ada A, B, C, D, ada banyak ketentuannya. Salah satunya nggak boleh numpang truk, ya nggak boleh numpang, harus asli jalan. Nah dia pernah numpang tuh, dia pernah numpang truk yang lewat. Jadi dia merasa dia ada kecurangan. Jadi dia nggak tahan. Akhirnya dia mengaku. Ya, ini contoh hati nurani. Ya, jadi kalau kita menjaga hati nurani murni, apa yang kita dapatkan? Bagaimana kita balik dulu. Bagaimana kita menjaga hati nurani kita tetap murni? Pertama kita harus hidup kudus. Jangan melakukan dosa. Hidup kudus. Ya, Yakobus 1 ayat 21 katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Jadi kita harus buang segala dosa dan menerima firman yang tertanam di dalam hati kita. Itu caranya. Hidup kudus. Ya. Yang kedua, kita hidup dengan jujur. Ya. Mazmur 119 ayat 7 katakan, aku bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum yang adil. Jadi kita lihat kalau mau jaga hati nurani itu tak jauh-jauh dari firman Tuhan. Ya, hidup jujur juga harus belajar firman Tuhan supaya bisa jujur. Ya. Dan motivasi kita harus murni. Kita nggak boleh munafik, nggak boleh pura-pura. Di sini dikatakan di dalam Matius 23 ayat 14, itu Tuhan Yesus mengutuk orang Farisi, mengutuk ahli Taurat. Kenapa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda, dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya, jadi orang Farisi, ahli Taurat ini, kalau berdoa tuh di rumah ibadah itu mereka doanya panjang-panjang, doa panjang-panjang, doa panjang-panjang. Kayak mereka ini saleh gitu loh, kayak mereka ini orang baik gitu loh. Tapi mereka tuh jahat, mereka telan rumah janda. Jadi mereka itu munafik, dikatakan munafik bermuka dua. Ya, kembali kita lihat kisah para rasul ayat 24 ayat 16. Ya, hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ingat ya, di hadapan Allah dan manusia. Kita bisalah mengelabui manusia, ya pura-pura saleh, pura-pura baik, tapi bisa nggak kita kelabui Allah? Nggak bisa, nggak bisa. Ya.
Nah, seorang yang memiliki hati nurani yang baik, dia itu tidak munafik, tidak bermuka dua. Ya, dia memiliki integritas, dapat dipercaya. Pernah nggak sih lihat orang Kristen yang tak punya integritas, orang Kristen yang munafik? Kayak dia itu paling saleh, kayak dia itu paling baik. Tapi orang bilang, oh kayak gitu ya orang Kristen ya. Kalau gitu aku nggak usah lah jadi orang Kristen. Malu-maluin aja. Saya dengar loh, saya dengar kata-kata seperti ini. Kayak gitu ya orang Kristen. Kalau gitu aku nggak usah jadi orang Kristen. Sungguh, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Ya. Jika hati nurani saya murni, maka apa yang saya dapatkan? Bu-ibu, mari kita baca sama-sama. Satu, dua, ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya. Jadi kalau hati nurani saya murni, maka saya akan mendapat berkat dari Tuhan, mendapatkan keadilan dari Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Ya. Jadi ini sungguh hal yang baik sekali. Jika hati nurani saya murni, dikatakan saya ini orang yang berbahagia. Mari kita baca. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Kalau kita ini hati nuraninya murni, maka kita dikatakan berbahagia. Kita akan melihat Allah muka dengan muka nanti setelah kita tinggalkan dunia ini. Ya, jadi ibu-ibu, kita baca ulang, lalu nanti kita simpulkan. Kisah Para Rasul 24 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, ya. Aku menaruh pengharapan kepada Allah. Ingat ya, menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti mereka juga. Bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Jadi semua orang akan mati, semua orang akan bangkit. Baik orang benar maupun orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari Kisah Para Rasul ayat 24, 15 sampai 16 ini? Pertama-tama, semua orang akan mati dan bangkit. Tak ada orang yang bisa tidak mati. Dan orang mati gak lalu hilang begitu saja, tapi pasti akan bangkit. Yang kedua, orang benar akan bangkit untuk hidup kekal bersama Tuhan di surga, bersuka cita bersama Tuhan selama-lamanya. Tetapi orang berdosa akan bangkit untuk penghukuman kekal. Orang berdosa tak bisa lari dari penghukuman Tuhan. Dia akan menghadapi penghukuman yang kekal. Dan kita ini nggak bisa pura-pura loh. Kita hidup di hadapan Allah yang maha hadir dan maha tahu. Tak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Kita berharap Allah tidak tahu. Kita lakukan di tempat tertutup. Bahkan di kamar yang tertutup dan gelap gulita pun Tuhan tahu. Jadi kita ini janganlah bodoh. Ya, kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ini pura-pura saleh di hadapan Tuhan, padahal motivasi kita tidak benar, itu Tuhan tahu. Ya. Jadi apakah motivasi saya masih sehat? Saya mau sehat sehat-sehatnya. Saya mau berprestasi, saya mau dihormati orang, saya mau ini, saya mau itu, saya mau kaya sekaya-kayanya, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tentang kekayaan saya mau singgung sedikit. Kekayaan, uang di tangan kita. Itu punya saya atau punya Tuhan? Sebelum saya simpulkan dan tutup. Punya saya atau punya Tuhan? Ada yang merasa uang saya punya saya lah. Saya yang kerja keras untuk dapatkan semuanya. Itu semua punya saya. Oh, benar punya saya? Semua titipan Tuhan, ibu-ibu. Semua bukan hanya uang saja. Segala yang kita miliki di dalam hidup ini adalah titipan Tuhan. Ya. Untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Apakah nilainya kekal? Enggak loh. Mati nggak bawa loh ya. Mati nggak bawa.
Jadi pakailah semua kekayaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya, mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Saya merasa Dr. Toh itu panutan saya ya. Dia pintar sekali. Dia mungkin orang paling pintar yang pernah saya ketemuin ya. Mungkin ada orang yang jauh-jauh lebih pintar kayak Tesla, kayak siapa-siapa dikatakan manusia paling jenius. Tapi itu kan saya nggak kenal. Orang yang saya kenal nih, kenal secara pribadi, pernah berinteraksi, pernah ngomong. Mungkin Dr. Toh orang paling pintar. Dia diberkati Tuhan dengan kekayaan tanpa dia cari loh. Dengan menjadi dokter, lalu dia kumpulkan banyak uang. Di paruh kedua dari hidupnya, semua kekayaannya dia transfer ke surga. Dia persembahkan untuk beli gereja di sini, beli gereja di situ, untuk misi di sini, untuk misi di situ. Waktu mati, dia sisa tak banyak. Itu pun dia ada bagi-bagi kepada, sebagian dibagi-bagi kepada hamba Tuhan. Saya dengar. Ya. Kenapa saya tahu? Karena ada yang, adiknya datang dengan saya. Katanya sahnya saya bagi-bagi harta warisan. Mau tanya, kamu dapat nggak? Saya bilang nggak, saya nggak dapat. Ya, ya. Tapi itu eh, saya rasa itu menurut hikmat dia, orang yang dia rasakan butuh. Ya, waktu dokter hampir meninggal itu kami sudah, anak saya sudah universitas, sudah hampir selesai semua. Oke, motivasi hidup saya. Ya, jadi janganlah kita ini bodoh ya, mengumpulkan hal-hal yang sementara. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 19 sampai 20. 1, 2, ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkan harta di surga. Ibu. Jangan pura-pura. Tuhan tahu. Ya, jangan bilang saya begini, saya begitu. Tapi sesungguhnya motivasi di dalam hati beda. Tuhan tahu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana sikap kita dalam mengumpulkan harta yang di surga ini? Nah, ini ayat yang saya dapat setelah saya percaya Tuhan sebelum saya ke Batam. Jadi sesaat sebelum saya ke Batam, saya hadir di satu seminar kalau nggak salah. Nah, di sana hamba Tuhannya bagikan ayat ini. Dan ini menjadi pegangan saya. Itu sebabnya selagi bisa saya tidak mau menolak tugas pelayanan. Selagi bisa saya mau lakukan. Ya kenapa? Mari kita baca. Pengkhotbah 9 ayat 10. 1, 2, ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu kerjakan. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang apa saja yang kita kerjakan itu bisa menjadi pelayanan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan baik kamu makan, baik kamu minum, atau sesuatu apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah itu seolah untuk Tuhan. Itu jadi bisa untuk melayani Tuhan. Asal motivasi kita benar, apapun yang kita kerjakan itu bisa mengumpulkan harta di surga. Oke, lanjut. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat ke dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi maksudnya kenapa? Selagi hidup kerjalah sekuat tenaga. Karena kita akan mati. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa kerja lagi, nggak bisa mempertimbangkan lagi, nggak ada pengetahuan lagi, nggak ada hikmat lagi. Selagi hidup kita bisa bekerja. Jadi kadang-kadang saya mikir gini, saya mau nggak kalau sekarang Tuhan panggil saya ke surga? Saya siap nggak? Sejujurnya saya merasa saya siap. Dalam arti saya tahu, saya yakin pasti kalau saya mati saya ke surga. Tak diragukan, tak ada setitik pun keraguan. Saya mati saya pasti ke surga. Karena saya percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi saya di atas kayu salib. Lalu kenapa saya masih ingin hidup di dunia ini lebih lama? Kenapa? Bukan saya takut mati, bukan. Tapi kalau saya mati,
maka kesempatan saya untuk mengumpulkan harta di surga, untuk bekerja bagi Tuhan itu langsung terhenti, stop. Kalau saya lihat hidup saya dari sebelum ini sampai ke hari ini, apakah saya merasa saya sudah pantas ketemu Tuhan? Saya merasa saya masih malu. Harusnya saya masih bisa lebih baik lagi. Dan saya ingin bekerja lebih baik lagi. Walaupun kadang-kadang kita kembali jatuh ke dalam dosa kemalasan, dalam dosa kelalaian, itu bolak-balik begitu ya. Kadang-kadang kita bisa lupa, kita bisa lalai, kita bisa malas. Itu terjadi. Kurang baik, harusnya masih bisa lebih baik. Itu dosa loh. Bisa sebaik-baiknya, tapi tidak sebaik-baiknya itu dosa. Ya. Nah itu membuat saya merasa, ah hidup saya masih belum belum. Saya masih ingin mengusahakan memberi lagi kepada Tuhan hidup saya. Selagi Tuhan izinkan, selagi saya masih hidup, saya mau, saya mau, saya mau. Itu sebabnya itu menjadi motivasi. Itu sebabnya kita mau berusaha hidup sehat. Itu sebabnya kita mau, kalau Tuhan percayakan kekayaan, nah itu kita pakai untuk kerjaan Tuhan. Harusnya itu yang menjadi motivasi. Ya, jangan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ibu-ibu, kiranya hari ini menjadi jelas bagi kita bahwa pengharapan kita itu ada kepada Tuhan, bahwa kita akan, semua orang akan mati dan bangkit, dan kita akan bangkit untuk hidup kekal, dan kita harus mengumpulkan harta di surga selagi hidup di dunia ini, sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya, sedapat-dapatnya. Karena setelah kita mati, kesempatannya hilang. Setelah kita mati, kesempatannya hilang. Selagi hidup aja. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat kita, menguatkan kita untuk terus bekerja bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sekali lagi mengingatkan kami bahwa pengharapan kami hanyalah kepada Engkau saja. Karena kami hidup sementara di dunia ini, kami akan mati, kami akan bangkit, dan kami akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Kami mau ya Tuhan hidup dengan hati nurani yang murni ya Tuhan. Karena kami hidup di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa berpura-pura ya Tuhan. Dan kiranya ini semua ya Tuhan menjadi motivasi kami untuk lebih giat lagi bekerja bagi Engkau, mengumpulkan harta yang di surga. Kira Tuhan seluruh hidup kami memperkenankan hatimu, mempermuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.